udah capek, utang banyak, nggak menang, dimaki-maki, ya. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Misalkan dari tahun 2019 Pak Prabowo kalah tapi nyatanya kembali masuk dalam pemerintahan, dan Bapak sekarang ini membawa perubahan, dan istilahnya belum ada kepastian apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa, itu bagaimana sih Pak kepastian? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20, baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi benar bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsipnya yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Nah, saya ingin menyampaikan pada semua bahwa Indonesia punya ruang yang sangat besar untuk berperan di wilayah Asia Tenggara, Asia, apalagi dunia. Nah, syarat untuk bisa melakukan itu, PR domestiknya harus beres. PR domestiknya karena kewibawaan di dunia internasional dimulai dari kewibawaan domestik. Tidak bisa kita memainkan peran internasional kalau domestik kita tidak bisa jadi contoh. Ketika kita mengatakan kepada dunia bahwa kita harus mementingkan persoalan lingkungan hidup, orang tanya, "You udah beresin belum soal lingkungan hidup?" Ketika kita mengatakan pada dunia, kita harus menjadi negara yang menghormati hak asasi manusia. You udah beres belum soal hak asasi manusia? Ketika kita mengatakan pada dunia bahwa kita harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi, ada demokrasi tidak di tempat Anda? Karena itulah mengapa kita harus bereskan persoalan-persoalan domestik juga, selain tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk rakyatnya, tapi tugas republik yang ada dalam Undang-Undang Dasar untuk dunia. Karena kita hadir bukan sekedar untuk penduduk di Nusantara, tapi kita hadir sebagai warga dunia. Itu sebabnya kita harus selalu muncul dalam pertemuan-pertemuan global. Bapak-Ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran kampungnya nomor 4 terbesar, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung, kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus, bikin rame juga tidak, taat di kampung. Cuman begitu rapat warga, kita nggak datang. Padahal ukuran rumah kita nomor 4 terbesar di kampung itu.
sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Nah, bagaimana dengan masa depan kita? Indonesia memiliki penduduk yang luar biasa besar, dan konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia, pasar kita menjadi pasar yang sangat menarik. Bagi siapa? Bagi siapapun juga. Jangan sampai yang tertarik pada Indonesia justru dunia internasional, domestik sendiri tidak tertarik. Justru kita harus bisa menyiapkan ke depan pelaku-pelaku ekonomi yang bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus nantinya bisa menjadi tamu memesona di negeri orang. Karena itu peran Indonesia ke depan bagi yang sudah besar, bagi yang raksasa, didorong untuk berkiprah di dunia internasional. Mereka harus bisa menjadi brand of Indonesia. Mereka harus bisa menjadi wakil Indonesia berkompetisi tingkat global. Jangan yang raksasa itu berkumpul dan berkompetisi di dalam negeri terus. Bertandingnya di kandang sendiri terus. Maka yang raksasa harus bisa bertanding dan harus bisa menang di kancah perekonomian global. Mewakili Indonesia menjadi pelaku-pelaku ekonomi global. Bila hari ini kita menyaksikan korporasi-korporasi internasional hadir di negeri ini, sudah saatnya korporasi berasal dari Indonesia berperan di negara-negara lain di seluruh wilayah Indonesia, dunia. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana pidato Prabowo Subianto di acara Kongres atau Rapimnas PSI kemarin, teman-teman, ya itu ada cuplikan yang menyindir Anies. Katanya sih sudah kalah, banyak utang lagi, capek dan sebagainya. Ya, ini dipersepsikan di media sosial itu berseliweran ya. Bagaimana banyak pihak yang menduga bahwa ini adalah sindiran untuk Anies Baswedan ya. Ya, namun kita berpikir teman-teman, apa yang disampaikan Prabowo Subianto itu sebenarnya sangat tidak kontekstual ya. Bagaimana Anies Baswedan kalah pilpres pun beliau tetap santai, beliau tetap banyak jabatan-jabatan lain ya, seperti menjadi dosen, ya, menjadi penceramah, motivator, dan sebagainya. Apa yang disampaikan Prabowo Subianto juga banyak hutang. Ya, Pak Anies berkata beberapa kali di media bahwa beliau juga tidak ada utang ya kepada siapapun. Bahkan harta kekayaan Anies pun itu yang paling sedikit di antara capres yang mengikuti kontestasi kemarin. Ya, sudah sedikit, kemudian tidak punya utang juga. Itu adalah Anies Baswedan yang luar biasa, teman-teman. Bagaimana beliau menjadi pemimpin, menjadi tokoh, menjadi idola para masyarakat itu dengan luar biasa ya, karena beliau benar-benar orang yang bersih, teman-teman. Di sisi lain, bagaimana gagasan perubahan Anies ini ya yang digaungkan terus itu menjadi gagasan yang menjadi harapan bagi bangsa Indonesia. Apalagi saat ini banyak korupsi di mana-mana, kemudian jabatan-jabatan hanya diisi oleh tim sukses, oleh kerabat, dan sebagainya. Anies Baswedan tokoh yang benar-benar membuat kita itu berpikir bahwa harapan itu masih ada. Dulu pernah ada capres ya yang mengatakan Indonesia itu adalah negara yang bubar di 2030 ya. Tapi faktanya tidak, teman-teman ya. Indonesia tetap kuat, Indonesia tetap maju dengan sumber daya alam yang luar biasa, dengan sumber daya yang semakin meningkat, teman-teman, itu sangat luar biasa. Apalagi sumber daya manusia juga ya. Hanya perlu pemimpin yang bersih, hanya perlu pemimpin yang benar-benar memperhatikan masyarakatnya. Itulah yang sejatinya. Bagaimana menurut kalian?